Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, bertemu kembali dengan Sir Dedi Official. Kali ini izinkan Mr. Dedi akan mempersembahkan sebuah motivasi dengan judul Lillahi. Menurut Anda, mengapa masih ada pegawai sering mengeluhkan pekerjaan yang menumpuk, tugas-tugas yang berjubel, atau tidak menikmati apa yang sedang dikerjakannya? Ya, karena ia memandang pekerjaannya sebagai sebuah keharusan dan tak bernilai lebih kecuali imbalan gaji bulanan. Ia tak mampu melihat sisi lain yang bisa membuatnya bekerja tanpa merasa berat hati. Sisi lain itu adalah keikhlasan dalam bekerja. Keikhlasan dalam bekerja untuk menjadi pelayan bagi sebanyak mungkin manusia. Dengan motivasi itulah kita bisa menikmati pekerjaan apapun. Seorang guru SD yang bertugas di kampung halaman tak akan mengeluh beratnya perjalanan menuju sekolahnya ketika ia bekerja dengan ikhlas. Karena perjalanan menuju sekolahnya bukan karena mengharapkan gaji semata. Ia berangkat sekolah pagi-pagi adalah untuk mencerdaskan calon pahlawan. Ya. Ia tak akan berkeluh kesah tatkala mengajar di kelas, karena ia berdiri depan kelas dari pagi hingga siang bukan dengan niat mencari materi. Tujuan utamanya adalah menjadi pengabdi bagi para siswa-siswanya. Keikhlasan dalam bekerja yang akan membuat seorang polisi lalu lintas tak akan mengeluh polusi ibu kota yang tak lagi ramah. Ia tetap dengan senyum menertibkan lalu lalang kendaraan. Ia tetap dengan santun membantu para penyeberang jalan. Ia tetap dengan ramah menilang para pengendara yang melanggar. Ia akan jujur menjalankan amanah. Karena berpikir bahwa yang sedang ia kerjakan tak semata tugas dari atasan, tak semata karena gaji bulanan. Ia mengerjakan semua itu dengan niat menjadi pelayan bagi sebanyak mungkin manusia. Ia meniatkan segala aktivitasnya sebagai pengabdi. Alangkah hebatnya manusia yang sudah berada pada level ketahuidan ini, mereka melakukan apapun dengan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Ia tak peduli puja-puji manusia. Ia tak terlalu obsesi menumpuk puing-puing harta. Ia tak terlalu ambisius mengejar tingginya tahta. Yang ia cari hanya kebahagiaan di alam abadi. Segala aktivitasnya hanya ia tujukan untuk mencari balasan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Semua karena Allah. Kalau kita melakukan sebuah kegiatan hanya karena Allah, maka ketulusan dan keikhlasan itu akan mencerminkan kepribadian kita, sehingga apa yang kita lakukan akan selalu dituntut dengan ketulusan dan keikhlasan, karena semuanya niatnya hanya karena Allah Ta'ala. Mari kita berbuat semuanya hanya karena Allah. Mari kita berbuat hanya lillahi ta'ala. Mari kita berbuat hanya karena Sang Pencipta.
Karena apa yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran dari apapun yang kita lakukan di muka bumi. Karena Allah Maha Adil. Keadilan Allah itu sangat luar biasa. Saya tak bisa merasionalisasikan dengan nalar, ya, dengan akal sehat, andaikan tak ada kehidupan setelah kematian. Seorang koruptor yang hidup bergelimang harta bisa menikmati dunianya tanpa perlu ada ketakutan mempertanggungjawabkan dosa korupnya. Asal aman dan hukum negara, mereka pun terbebas, ya, terbebas dari kesengsaraan yang akan ia dapatkan. Bukankah itu merupakan prinsip keadilan? Itu berarti tidak adil, kan? Adanya kehidupan akhiratlah yang membuat manusia berpikir berkali-kali sebelum mengerjakan keburukan. Orang yang memiliki ketakutan yang amat besar terhadap siksa kubur akan berpikir jutaan kali sebelum terbesit niat berbuat dosa. Karena ia yakin bahwa amalan buruknya di dunia memiliki dampak besar terhadap kehidupan akhiratnya. Andaikan kematian adalah titik akhir dari eksistensi manusia, lalu untuk apa kita mengisi kehidupan kita di dunia ini dengan kebaikan? Andaikan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan yang lain, lalu apa bedanya manusia yang selama hidup di dunia ini begitu getol mengerjakan kebajikan dengan mereka yang selama hidup hanya berbuat kerusakan? Tentu tidak adil, bukan? Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan aturan tabur tuai bagi manusia. Apa yang ia tanam, itu yang ia petik. Siapa yang selama di dunia menabur kebajikan, kelak usai kematian, ia akan menerima ganjaran kebajikannya itu. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang ketika di dunia menabur benih keburukan, kelak di akhirat ia pun akan menerima balasan keburukannya. Adanya kehidupan setelah kematian merupakan salah satu bukti keadilan Tuhan. Setiap manusia akan menerima balasan terhadap apa yang telah dikerjakannya selama di dunia. Bahkan amalan sekecil biji zarah pun tetap terhitung dengan detail. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Keimanan terhadap akhirat pula yang menjadi pemantik semangat manusia pendapat surga. Mereka rela meninggalkan kenikmatan dunia demi meraih kenikmatan yang lebih tinggi di akhirat kelak. Mereka rela berpayah mengerjakan puasa, dakwah, tahajud, dan beragam amalan demi bisa menikmati hidup abadi di akhirat. Ya, keindahan kehidupan abadi di akhirat, yaitu yang mereka dambakan. Bahkan tak jarang pendamba surga dengan ikhlas mengorbankan jiwanya untuk membela agama yang dianutnya. Bayang-bayang surgalah yang membela dirinya untuk sekuat tenaga menguatkan Bilal bin Rabah sehingga diterik matahari, ditindih dengan batu, dan dipaksa oleh kafir Quraisy agar bersedia melepas Islamnya. Rela hidup dalam ancaman penguasa diktator hingga mereka dipenjara, bahkan meninggal di tiang gantungan. Bilal bin Rabah salah satu contohnya, rela digantung asal dia bisa membela agamanya. Bayang-bayang surga lah yang membuat seorang anak rebutan untuk pergi berjihad dengan ayahnya, padahal Rasul hanya mengizinkan salah satu di antara mereka yang boleh berangkat ke medan perang. Andai tak ada akhirat,
Tak ada lagi maknanya hidup kita di dunia ini. Tak ada guna kebaikan. Tak manfaat lagi kesalihan. Tak berfungsi lagi budi luhur. Pahala dan dosa tak lagi mempunyai arti. Kebaikan dan kejahatan tak lagi mempunyai beda. Keadilan dan kezoliman tak lagi punya arti. Dunia terkadang menunjukkan respon yang bertolak belakang dengan kebaikan manusia. Kita mungkin pernah melihat orang yang bekerja keras dan jujur dalam kerjanya, namun perolehan materinya kalah telak dengan orang yang mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Andaikan tak ada pengadilan mahsyar, lalu untuk apa kita susah payah menjauhi kecurangan dan penzoliman kepada sesama? Saya sangat sepakat dengan argumen yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Kalau saja jiwa tidak kekal dan tidak ada kelanjutan hidup, serta tak ada hari pengadilan yang memutuskan ganjaran dari siksa, reward dan punishment, kita menjadi sulit berbicara tentang perjuangan hidup, tentang baik dan buruk, karena semua itu akan berakhir pada nihilisme dan kehampaan dengan datangnya kematian. Imam Al-Ghazali dalam kitab fenomenalnya Ihya Ulumuddin pernah membagi manusia menjadi 3 golongan, yaitu orang yang tenggelam menekuni keduniaan, orang yang dalam taraf permulaan tobat, dan orang yang telah mencapai tingkat makrifat. Orang yang tenggelam menekuni keduniaan cenderung menjadikan dunia sebagai poros dari segala aktivitasnya. Detik-detik waktunya hanya diisi dengan pekerjaan yang berdampak pada perbaikan kehidupannya di dunia semata, tanpa ada visi panjang meraih kesejahteraan di alam yang bakal. Jika setelah mati tidak ada hari pembalasan, bukankah itu akan menzolimi golongan manusia yang sudah mulai memasuki pintu tobat, serta mereka yang telah mencapai hidupnya menjauhi nafsu-nafsu dunia untuk menggapai cinta Allah? Semoga dengan puasa, dengan kebaikan, kita mampu memberi ruang bagi kita untuk memikir ulang tentang visi panjang yang hendak kita capai. Kita hidup bukan hanya setahun, 10 tahun, 100 tahun, tapi selamanya. Gapailah kebahagiaan di alam abadi itu dengan mengorbankan sepotong kesenangan dunia yang sungguh amat sangat kecil ini. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada sekarang atau permulaan. Quran Surat Ad-Duha ayat 4. Para penonton yang budiman, sahabat inspiratif, serta di official, mari bersama-sama kita belajar untuk lillahi ta'ala, semua hanya karena Allah, dan semoga setiap kebaikan kita akan dibalas dengan yang luar biasa. Jika kita tidak mampu menjadi pensil untuk melukiskan kebahagiaan orang lain, maka jadilah seperti penghapus yang bisa menghapus luka dan penderitaan orang lain. Kalau kita tidak mampu menggunakan tangan kita, tenaga kita, finansial kita untuk membantu orang lain, paling tidak gunakan lisan kita untuk bisa mendoakan orang lain dengan kebaikan. Dan doa yang kita langitkan kepada orang lain yang baik itu akan tercermin kepada kita dan akan kembali kepada kita. Mari kita belajar untuk semuanya karena Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.